Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Zahra dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas sosiologi saya yang materinya berjudul Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Pengertian globalisasi yaitu suatu kondisi perubahan sosial yang dialami oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia, yang dimana masyarakat-masyarakat tersebut saling terkoneksi satu sama lain, dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kita dapat berkomunikasi dengan teman kita yang berada di luar jangkauan kita. Yang berikutnya ada karakteristik dari globalisasi. Robin Cohen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Seperangkat transformasi inilah yang merupakan suatu karakteristik yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Contohnya berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan yang lain-lain. Yang kedua, meningkatnya masalah-masalah besar seperti masalah ekonomi, lingkungan, dan masalah-masalah lainnya yang sifatnya dapat menular. Proses globalisasi. Awal munculnya proses globalisasi terjadi di Eropa, secara cepat menyebar dan berkembang ke seluruh dunia, dan sebagian besar negara-negara di dunia membuka diri untuk menerima globalisasi. James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama pada fase abad ke-15. Pada tahap kedua terjadi pada fase perdagangan antara kaum penjajah. Tahap ketiga terjadi pada fase perdagangan internasional. Faktor pendorong globalisasi yang pertama ada pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang dapat mempermudah bagi penggunanya. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Contoh globalisasi bidang ekonomi yaitu produksi, pasar, persaingan, teknologi. Yang ketiga, ada pada bidang agama. Globalisasi pada bidang agama ini lebih berfokus kepada ajaran-ajaran agama tanpa melanggar atau menabrak kaidah-kaidah agama. Teori globalisasi. Teori globalisasi dibedakan dalam 3 pemeran utama yang berperan penting dalam proses globalisasi. Teori yang pertama ada teori globalis, yang artinya menyebabkan serangan budaya yang beragam, yang tidak hanya dari negara itu saja namun dari berbagai negara. Yang kedua ada teori tradisionalis yang membuat kabur batas-batas. Yang ketiga ada teori transformis. Teori dari transformis berbeda dengan adanya globalisasi. Teori ini menerangkan bahwa globalisasi benar-benar terjadi, namun tidak dramatis. Gejala globalisasi. 1. Ada pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu modernisasi sarana dan prasarana, transformasi yang mengambil contoh alat dari negara lain. Yang kedua, pemanfaatan alat yang berbasis teknologi tinggi. Terus yang kedua ada pada bidang ekonomi. Yang pertama itu meningkatnya daya jual beli. Yang kedua, perdagangan internasional dengan negara lain. Yang berikutnya ada dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penyebab terjadinya urbanisasi yaitu 1. Daya tarik ekonomi. Di kota, kebanyakan orang berharap mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Yang kedua, daya tarik sosial. Kebanyakan orang desa pindah ke kota untuk merubah status sosialnya. Yang ketiga, daya tarik pendidikan. Di kota tersedia berbagai fasilitas pendidikan sehingga menarik orang desa untuk menuntut ilmu ke kota. Yang kedua, ada kesenjangan sosial ekonomi. Penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yaitu 1. Menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan alam. Masyarakat yang melakukan pembangunan harus memperhatikan kelestarian alamnya. Dengan teknologi, manusia dapat mengeksploitasi dan tanpa menyadari dampak dari pencemaran lingkungan begitu besar. Contoh dari pencemaran yaitu 1. Pencemaran udara.
yang berasal dari asap pabrik dan asap kendaraan. Yang kedua ada pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai, danau. Yang keempat ada kriminalitas. Pembangunan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sebagai berikut. 1. Menipisnya rasa kekeluargaan. Yang kedua, meningkatnya rasa individualitas. Yang ketiga, meningkatnya rasa persaingan. Dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan tindak kriminalitas seperti penipuan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. 5. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Menurut Kurniawan pada tahun 2012, paham budaya barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan dapat merusak eksistensi jati diri bangsa, yaitu 1. Individualisme, 2. Materialisme, 3. Sekuarisme, 4. Hedonisme. Permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Beberapa permasalahan yang muncul akibat globalisasi beragam bentuknya. Permasalahan sosial akibat globalisasi antara lain: 1. Budaya populer, 2. Konsumerisme, 3. Kerusakan lingkungan. Globalisasi dan dampak ketimpangan sosial. 1. Perekonomian tumbuh tidak merata. 2. Dominasi ekonomi negara maju berdampak pada kebijakan di bidang politik. 3. Westernisasi budaya atau bahasa lokal yang semakin kritis. Strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial akibat globalisasi yaitu dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Jim Eve membagi pemberdayaan masyarakat menjadi 3, yaitu 1. Pemberdayaan perencanaan dan kebijakan, 2. Pemberdayaan pendidikan, 3. Pemberdayaan melalui aksi-aksi dan politik. Sekian video presentasi tugas sosiologi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.